Gitu deh. Oke, kita mulai untuk presentasi dan pelatihan malam ini. Selamat malam semuanya. Halo rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 12 untuk mata kuliah pengenalan teknologi informasi dari Universitas Cyber Asia. Kami dari kelompok 12, saya Aditya Kurnia Ramadan dan rekan saya Resi Puspita Dewi akan melakukan pengenalan dan pelatihan aplikasi Shopee Seller bagi UMKM. Diharapkan dengan pengenalan dan pelatihan ini akan makin banyak UMKM yang dapat melakukan penjualan tidak hanya secara offline tapi juga melalui e-commerce Shopee. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh si Puspita. Oke, ini untuk tata cara daftar tokonya di aplikasi Shopee, itu bisa melalui situs Shopee kalau misalkan di website, atau diunduh aplikasi Shopee-nya di Play Store atau di App Store. Lalu yang kedua, itu eh, next slide ya. Oke, yang kedua itu bisa klik daftar, lalu setelah itu ikuti langkah pendaftarannya. Jadi nambahin nomor teleponnya untuk verifikasi, masukin kode CAPTCHA-nya, terus nanti kan ada dapat apa namanya kode verifikasi tuh dari SMS biasanya. Habis itu nanti masukin, habis itu daftar. Lalu untuk lengkapi profilnya akan dijelaskan oleh Mas Adit. Oke, selanjutnya apabila sudah terdaftar akunnya di aplikasi Shopee Seller ini, yang selanjutnya kita harus melengkapi profilnya terlebih dahulu. Yang pertama ini sebenarnya akan saya menjelaskan dari dua tipe. Yang pertama kalau kita pakai aplikasi Shopee Seller di handphone, yang kedua itu melalui web browser atau bisa laptop atau komputer apapun. Jadi ini bisa memudahkan rekan-rekan UMKM sekalian jika ada yang ingin melakukan melengkapi profil atau melakukan penjualan Shopee melalui handphone ataupun laptop. Jadi ini yang pertama melalui aplikasi dulu. Yang pertama itu bisa di bagian, biasanya kalau di Shopee sebelah kanan bawah itu ada pilihan, ada menu saya. Kemudian setelah diklik saya, lalu pilih toko saya. Setelah diklik toko saya, di situ ada paling bawah itu ada asisten penjual. Diklik itu asisten penjualnya, kemudian diklik lagi profil toko. Nah, kemudian nanti muncul di gambar ketiga ini. Itu bisa diisi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan. Di situ ada nama toko, deskripsi gambar, dan juga deskripsi toko. Nama toko bisa ditulis langsung, diinput langsung nama tokonya apa. Kemudian kalau untuk deskripsi gambar di sini biasanya dicantumkan logo toko, misalkan apakah itu tulisan nama tokonya tapi dibentuk logo atau punya logo tersendiri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi toko. Jadi deskripsi toko ini yang diinput adalah penjelasan tokonya. Misalkan tokonya itu menjual pakaian Muslim misalkan. Nah itu ditulis saja ini toko ini menjual pakaian Muslim atau di toko ini menyediakan barang-barang oleh-oleh haji misalkan atau di toko ini menyediakan aksesoris atau tas-tas atau sebagainya. Seperti itu. Jadi deskripsi ini maksudnya adalah untuk deskripsi tokonya. Oke, next. Nah, kalau yang ini itu seller center. Seller center itu adalah website Shopee khusus untuk seller. Jadi disebutnya Shopee Seller Center. Ini tampilan kalau pakai web browser ya, gitu. Ini sebenarnya sama aja. Isinya ada profil tokonya yang harus diinput nama toko, gambar, gambar deskripsi toko, terus habis itu juga deskripsi tokonya apa gitu. Tadi yang gambar sama aja, gambarnya gambar logo, biasanya logo tokonya gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Resi. Oke, untuk upload produk pertama,
Yang pertama langkahnya itu langkahnya akses tokomu di seller center di website atau klik saya lalu mulai jual di aplikasinya. Terus abis itu tambah produk baru, lalu lengkapi informasi penjual dengan deskripsi produk yang lengkap dan sesuai. Jadi kayak tadi di aplikasi diupload fotonya, lalu habis itu di info nama produknya apa, lalu dideskripsiin ini eh, mana gitu. Kalau ini kan contohnya parfum. Lalu setelah itu simpan dan ini tampilannya kalau misalkan si produknya itu udah ke-save di marketplace-nya. Oke, lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adi. Oke, untuk yang selanjutnya ini adalah terkait dengan jasa kirim. Jadi ada beberapa jasa kirim yang didukung oleh Shopee gitu. Jadi ini ada JNE, Pos Indonesia, kemudian untuk yang CMD itu ada GoSend, GrabSend, JNT Express, JNE dan sebagainya. Cuman ini nggak semua nggak semua jasa kirim itu didukung oleh Shopee. Jadi harus diperhatikan juga jasa kirimnya itu termasuk jasa kirim yang didukung oleh Shopee atau enggak gitu. Kemudian ini cara memilih jasa kirim atau toko via aplikasi Shopee. Kalau ini via mobile dulu kan saya jelaskan. Yang pertama ini kurang lebih sama kayak yang tadi. Itu buka di menu saya dulu, kemudian dipilih toko saya bagian kiri atas, kemudian dipilih menu ini yang gambar ketiga jasa kirim saya. Setelah dipilih jasa kirim saya, kemudian uh, akan masuk ke bagian gambar nomor 4 ini. Nah, ini ada beberapa pilihannya, itu diklik aja, pengen yang mana aja yang mau mendukung, nanti tinggal tinggal disesuaikan saja. Mana yang kira-kira memudahkan tokonya atau memudahkan teman-teman UMKM sekalian untuk memilih pengirimannya nanti gitu, yang mendukung pengirimannya. Nah, kalau yang ini sebenarnya ini adalah layout untuk via seller center atau yang via web browser tadi gitu. Ini sebenarnya sama aja ke seller center, terus habis itu di pojok kiri bawah ini yang nomor 1 gambar ini pengaturan jasa kirim saya, itu nanti tinggal pilih saja jasa kirim sayanya apa aja gitu. Nah, ini jangan lupa juga setiap mengaktifkan jasa kirim baru di level toko, jangan lupa untuk mengaktifkan juga di level produk. Maksudnya apa? Jadi misalkan di awal itu yang dipilih cuman JNE sama JNT gitu. Itu barangnya udah diupload semua, terus setelah diupload semua, kemudian mau nambah nih, nambah si cepat sama GoSend sama GrabSend. Nah, setelah nambah itu jangan lupa di produk-produk yang udah diupload itu juga dipilih. Itulah maksudnya yang dari kata-kata yang ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan juga di level produk. Akan dijelaskan tadi ini. Cara memilih jasa kirim level produk via aplikasi Shopee, ini sama aja, ini maksudnya tadi yang di pertama itu yang jasa kirimnya udah ditambahkan, tapi sebelumnya juga produk-produk udah di-upload gitu. Nah, ini yang pertama klik asisten penjual, kemudian yang kedua klik produk saya, yang ketiga itu di masing-masing produk yang udah ke-update sebelumnya, udah ke-upload sebelumnya, itu klik ubah. Nah, setelah klik ubah, yang terakhir diklik yang ongkos kirim ini, nah itu nanti baru deh dipilih deh tambahannya apa aja. Baru diaktifin semua tuh yang tambahan-tambahan tadi. Gitu. Jadi biar bisa di produk-produk yang sebelumnya udah diupload itu bisa juga dipilih jasa kirim yang baru ditambahkan. Seperti itu. Ini sama, cuma kalau ini tampilan untuk dari web browser ya. Gitu. Oke, sama ini juga dipilih pengirimannya apa saja, tambahkan pengiriman, terus pilih pengirimannya. Kalau kamu bisa memilih jasa kirim yang ingin diaktifkan atau dinonaktifkan tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke, ini ada beberapa tips untuk mendapatkan orderan pertama. Yang pertama itu tipsnya ada daftar gratis ongkir. Lalu yang kedua harganya harus kompetitif sama seller lain. Lalu informasi produknya akurat dan juga jelas. Lalu keempat itu dinaikkan produknya. Lalu yang kelima ada
perbanyak variasi produk, lalu buat voucher toko, dan yang terakhir, promo di media sosial. Jadi untuk lebih jelasnya, jadi ini kalau daftar gratis ongkir, itu caranya pilih menu gratis ongkir ekstra, lalu, itu di halaman utama, lalu pilih menu semua gratis ongkir, scroll sampai ke bawah dan klik, daftar sekarang seperti nomor 2 ini, lalu lengkapi pendaftarannya dan pengajuan gratis ongkir, bakal diproses sama Shopee. Jadi diikutin aja langkahnya, sesuai dengan di menu pendaftaran nanti akan proses sama Shopee-nya. Lalu selanjutnya itu untuk, harga yang kompetitif, pastikan harga yang ditawarkan oleh seller itu sudah kompetitif dan, bisa bersaing dengan produk lainnya, gitu. Lalu yang ketiga, informasi produk yang akurat. Jadi, ungkap foto yang relevan kalau bisa tuh real picture, jadi pas customer-nya nerima barangnya itu, sesuai gitu. Terus beri nama produknya itu yang jelas, yang struktur yang lengkap, lalu deskripsinya juga informatif, jadi, customer pas terima barangnya itu memang sesuai gitu sama deskripsinya. Lalu keempat, pilih kategorinya yang tepat, jadi pas customer-nya itu, eee, pengen barang kategori ini tuh udah lengkap gitu, barangnya tuh udah ketemu gitu. Lalu yang kelima, isi atribut yang sesuai. Selanjutnya, untuk, naikkan produk itu bisa proses di menu saya, lalu ke toko saya, habis itu di produk yang mau dinaikkan produk tinggal diklik aja, naikkan produk. Terus selanjutnya kalau, via website itu ke produk saya, terus pilih yang titik 3 ini, terus tinggal diklik naikkan produk, dipilih aja produknya yang mau dinaikkan. Lalu yang keempat itu kalau bisa variasinya banyak, jadi biar customer itu banyak pilihan gitu. Ini contohnya kayak ada essential oil, itu milihnya ada pilihan milih sama pilihan, eee, harumnya ini ada beberapa macam. Lalu yang terakhir itu bisa gunakan sosial media lainnya seperti Instagram contohnya. Jadi, kita bisa masukkan link Shopee toko kita di Instagram gitu. Jadi biar pas customer-nya ngeliat Instagram, terus, bisa pesan lewat Shopee. Lalu yang, untuk bab ini akan dibantu oleh Mas Adi. Oke, ini kemudian misal kita udah mulai dapat orderan nih. Jadi di sini kita akan kelihatan sebenarnya. eh, jadi ini ada proses pengiriman pesanan lewat aplikasi. Yang pertama ini lewat mobile dulu ya. Jadi itu kalau lewat mobile, dia itu nanti muncul nih, ada notifikasi barang untuk dikemas. Jadi ada pesanan yang siap dikemas, dibatalkan, dan dikembalikan dapat dilihat di halaman utama toko saya melalui aplikasi. Kemudian atur pengiriman. Kalau via mobile ini, seller hanya dapat mengatur pengiriman satu persatu, yang dapat menimbulkan ketidakefektifan jika jumlah pesanan tinggi. Itu kalau via mobile. Nanti kalau misalkan sudah diatur pengiriman akan muncul nomor resinya. Misalkan pengiriman yang dipilih adalah via JNT, nanti akan langsung muncul nomor resinya. Nah, kemudian kalau ini proses pengiriman lewat seller center. Jadi kalau di seller center ini sebenarnya tampilannya agak beda ya. Dia nggak ada kayak lambang-lambangnya itu yang harus dikirim itu. Tapi ini dia bentuknya ada berapa banyak yang perlu diproses, ada berapa banyak yang telah diproses, seperti itu. Terus juga kelihatan juga nih kalau di website ini produk yang udah habis, berapa banyak, jadi lebih detail kalau via web browser. Kemudian ini ada detail-detailnya, proses mengirim pesanan lewat seller center. Di sini ada rinciannya. Kalau di seller center atau di web browser itu dia bisa diekspor datanya. Jadi kalau sudah diekspor nanti bisa kelihatan listnya dan itu akan lebih mudah lagi. Kemudian kalau di seller center juga ada nih yang namanya pengaturan untuk mengirim masalah. Jadi kalau di mobile tadi harus satu per satu dan itu nggak efektif apalagi kalau orderannya lagi banyak, lagi peak season. Tapi kalau misalkan ini dia via web browser, via seller center, itu dia lebih gampang karena dia bisa ada pilihan untuk pengiriman massal. Jadi begitu pengiriman massal itu nanti juga cetak resinya juga bisa cetak resi secara massal gitu. Ini jadi ini kita sambil lanjutnya tadi ini langsung ada atur pick up massal dan itu
akan lebih memudahkan karena dapat menampilkan sampai 50 produk sekaligus gitu. Bahkan ini bisa dipilih nih, mau yang mau dilihat semua pesanan kah atau yang belum diproses, pesanan paling lama ke baru dan segala macam ini bisa diatur filternya untuk pengiriman massal gitu. Ini kemudian ada setelah dicetak resi massal tadi bisa apa seller juga bisa mencetak resi secara massal berdasarkan jasa kirimnya gitu. Terus juga bisa dilihat mana yang udah dicetak. Jadi biar yang kalau udah dicetak tuh nggak kecetak double gitu. Itu ada pilihannya nanti. Oke, terima kasih. Mungkin presentasinya ini kemudian mungkin akan saya coba jelaskan. Ini langsung aja ke webnya. Jadi ini salah satu webnya yang tadi saya bilang pakai Salon Center. Jadi ini mungkin saya kasih contoh langsung dengan toko. Ya, di sini itu kita bisa melihat nih, kita mungkin dari mulai dari brand yang ini benar-benar kita lihat dari awal. Nah, ini bisa dilihat apa ibaratnya kalau di list itu ada to-do listnya gitu. Jadi ini mana nih kita ternyata nggak ada pending untuk pengiriman yang belum diproses seperti itu. Nyaman, kemudian ini kita bisa ngeliat juga performa toko, berapa toko pengunjungnya, terus promosi yang udah kita buat apa aja seperti itu. Terus kemudian di sini sebelah kiri ini itu adalah menu-menu keseluruhannya dari websitenya. Seperti itu misalkan ini pengiriman saya. Nah, di sini bisa kelihatan yang perlu dikirim ada nggak, ternyata nggak ada yang lagi pending untuk dikirim. Dan ini listnya yang sudah dikirim semuanya seperti itu. Jadi ini udah dalam proses semua, jadi aman, tidak ada yang pending dari sisi toko. Tuh, kemudian di sini juga bisa melihat produk saya yang udah diangkut apa aja. Ini banyak semua ini. Ini juga bisa kelihatan berapa total penjualannya, stoknya mana yang masih ada, mana yang sudah habis. Terus ini juga bisa diklik, ini misalkan mau langsung promosi pengiklanan gitu. Terus di sini ada pusat promosi, di sini ada keuangan, data performa toko, program penjualan, terus penilaian toko, dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Kak. Ya, Itu kan tadi yang kayak Shopee itu ada aplikasi untuk ini ya, apa namanya, untuk kita eh, menjadi pembeli dan penjual gitu ya. iya betul. Nah, itu caranya gimana tuh kalau seandainya kita mau punya akun double, eh, Mm-mm. seandainya aku mau jualan juga, terus suatu saat aku juga mau beli produk lain gitu. Tadi Hmm, udah dijelasin itu belum ya? tadi. Oh, iya. Kalau akunnya Jadi, akunnya double atau akunnya satu aja mm, gitu. sebenarnya akunnya satu aja. Cuman kalau misalkan mau bikin toko juga, misalkan Bu Nani ya. Jadi Bu Nani itu di bagian saya tadi, di bagian aplikasi mobile, itu sebelah kanan bawah, itu ada menu saya. Kemudian kalau Ibu mau toko, mau pindah ke toko maksudnya, ke yang bagian tokonya, itu setelah diklik saya, di bagian kiri atas itu ada toko saya. Nah, itu nanti langsung pindah ke yang buat proses tokonya. Tapi juga tetap Bu Nani tetap bisa buat aplikasi yang belinya itu yang ke balik lagi ke awal, jangan yang di toko saya itu. Karena toko saya hanya untuk menjual gitu, Ibu. Hmm, Jadi makasih ya. nggak perlu Bisa bikin jadi dua, dua akun ya. apa namanya, dua itu. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Halo Kak, selamat malam Kak Adit. Selamat malam dengan Mas Ya, Dani ya. iya betul Kak. Oke. Oh ini Kak mau tanya, kan seringnya kalau misalkan kita beli di e-commerce kan biasanya gambar doang ya yang tertampil. Nah kalau misalkan ada video itu ada limitnya nggak sih? Dan kalau misalkan memang harus memerlukan
apa kayak ngelink ke YouTube ya, itu bisa atau enggak atau gimana ya penjelasannya? Oh, oke oke. Mhm. Jadi di produknya maksudnya ya Mas Dani berarti ya. Iya betul betul. Oke, jadi kalau di produknya itu sebenarnya di Shopee ini memudahkan sekali sebenarnya. Dia nggak cuman di produknya itu nampilin fotonya aja, tapi juga kalau misalkan seller itu punya video untuk penjelasan produknya yang lebih detail melalui video dan lain-lain, itu bisa juga dimasukin. Karena itu juga salah satu pendukung untuk menarik pembeli. Jadi pembeli lebih tahu lebih detail nih lewat video, nggak Mhm. cuman fotonya aja. Kemudian kalau misalkan ada YouTube penjelasannya dari produk itu yang pertama bisa dicantumkan juga di link deskripsinya itu buat Hmm. masukin link YouTube-nya atau videonya itu tadi, Ya, ya. yang di bagian gambar foto. Jadi yang pas gambar produk itu nggak cuman bentuknya foto, tapi itu juga bisa bentuk video kok. Gitu Hmm. Mas Dani. Terus kalau misalkan di upload tuh ada limitnya nggak di e-commerce di Shopee itu Kalau di Shopee sih video? sejauh ini saya belum pernah ketemu buat limitnya Mas. Oh Jadi nggak ada ya? selama itu kalau misalkan foto itu maksimal tuh ada 10, jadi 10 foto detailnya. Tapi kalau untuk video sih belum ada limitnya. Oh, belum Biasanya ada ya. disesuaikan Hmm. dengan yang banyaknya foto itu. Gitu Mas Oh ya. Dani. Oke. Mm-mm. Boleh nanya di luar itu, Mas? Boleh, boleh Mas Dani. Oh, untuk ini misalkan kita kan sebagai penjual nih, misalkan baru pertama kali. Nah, Mm-mm. itu kalau kalau misalkan pertama kali kan biasanya pakai ads ya, pakai iklan. Betul. Nah, kan kita belum dapat customer nih. Nah, Mm-mm. semisal nih kalau misalkan tanpa iklan tapi kita tetap dapat pelanggan itu gimana ya caranya? Apakah ada isi SEO tertentu atau gimana gitu? Ada kata kunci yang harus dikaitkan biar Nah, apa ke up gitu ya? Biasanya di beranda gitu ya? iya betul. Jadi sebenarnya Gimana tuh? pemilihan nama produk atau penjelasan produk itu juga penting sebenarnya Mas Dani. Hmm. Karena dari penjelasan produk itu sebenarnya itu ada analisisnya Mas Dani. Jadi Mas Dani Iya, bisa analisis dulu. Misalkan Mas Dani mau jual helm misalkan iya atau betul. mau jual mungkin yang banyak varian tuh pakaian, misalkan pakaian muslim atau pakaian Hmm. wanita. Nah, Iya, iya. itu tuh Mas Dani lihat dulu. Biasanya Mas Dani lihat di Shopee dulu, di searching dulu pakaian Mas Dani mau jual gamis nih misalnya gamis Iya, perempuan. iya. Nah, itu kira-kira yang banyak di Shopee apa? Nah, nanti Hmm. dilihat yang kira-kira berbeda tapi bisa menarik misalkan gamis tunik perempuan. Terus habis itu Hmm. 2024 misalkan gitu. Jadi itu Hmm. buat narik kalau ini tuh model yang paling terbaru yang kayak gitu-gitu sih Mas Dani. Itu Oh. lebih deep lagi ya penjelasannya itu buat Hmm. analisis terkait dengan penamaan produknya biar Oh. lebih menarik lagi dan kalau di search itu produk Mas Dani itu udah bisa paling atas gitu. Selain yang kedua itu bisa juga kalau misalkan Mas Dani nggak pakai ads itu paling mudah itu ya share link sih Mas. Iya, iya. Berarti dibikin lebih menarik aja ya. Mm-mm. Mungkin dari misalkan dari kualitasnya atau enggak dari harga ya. Iya betul. Ya, oke, oke. Siap, siap, Mas Adit. Oke, Eh, terima Cukup, kasih cukup, Mas Mas. Dani. Ya, makasih, Mas. Kemudian Mas Fuad kayak tunjuk tangan. Silakan Mas Fuad. Iya Mas Adit, saya pengen tanya, Mm-mm. itu kalau misalkan kita ada order, kita update stok di variasi, misalkan barang A untuk warna kuning, misalkan itu ada kita update 10. Nah kebetulan kita juga punya toko offline nih, Mm-mm. kebetulan dibelinya itu 5. Itu update-nya manual berarti di Shopee-nya atau gimana ya? Terus yang kedua, eh kalau kita ingin menambahkan sistem pengiriman kilat yang 1 hari sampai, kayak misalkan pakai GoSend atau GrabSend, eh bisa nggak ya untuk ngatur itu dan gimana sih caranya? Soalnya eh kebetulan juga punya eh, akun jual gini tapi beda e-commerce sih. Itu aja mungkin Mas Adit. Makasih. Oke, mungkin yang pertama ya Mas ya itu misalkan selain di Shopee tapi juga punya toko offline ya. Iya betul. Oke, oke kalau kayak gitu tuh betul Mas itu em, prosesnya manual.
Kalau yang selama ini pengalaman saya itu ada toko offline juga dan juga di Shopee seller juga buka, di Shopee juga buka, itu biasanya kita seimbangin, Mas. Misalkan kalau misalkan penjualannya lebih cepat dan lebih tinggi di offline ketimbang di Shopee, itu yang di Shopee itu biasanya ngaturnya tuh jumlahnya nggak akan lebih banyak dari stok yang ada di offline. Misalkan stok di offline tuh ada 10 pieces. Kemudian karena penjualan toko offline lebih cepat daripada yang di Shopee, itu misalkan yang di Shopee cuma ditulis 3 gitu. Nah, itu nanti tetap bisa diaturnya itu, ya udah misalkan udah habis 7, yang di Shopee kan masih 3 sebenarnya stoknya, terus tiba-tiba di toko offline ada beli lagi nih 1. Ya udah kita mau nggak mau harus kurangin lagi stoknya yang ada di Shopee gitu. Ataupun sebaliknya, misalkan yang di Shopee lebih cepat daripada yang penjualan online. Ya udah berarti yang di Shopee karena penjualan lebih cepat, dari 10 stok yang 8 itu dimasukin stok Shopee, yang 2 itu buat stok offline-nya gitu. Jadi misalkan nanti stoknya sudah 8-8-nya habis, tinggal keputusannya Mas Fuad aja apakah yang 2 ini mau tetap dikit buat dijual di offline atau mau dinaikin juga gitu. Jadi itu tergantung gimana manage-nya Mas Fuad mau manage tokonya antara yang offline sama yang online gitu. Itu ini sih Mas, berdasarkan pengalaman sih, nanti dicoba aja dicari formulasinya yang terbaik buat tokonya Mas Fuad antara online sama offline-nya gitu. Itu nanti lama-lama jadi bisa ngerti sih, maksudnya kayak bisa oh ini kayaknya lebih enak kayak gini, lebih bagus kayak gini gitu. Gitu sih Mas Fuad. Itu yang pertama. Tadi yang kedua pertanyaannya apa Mas Fuad? Sorry. Iya, kita bisa nggak sih ngatur jasa kirim untuk gunain pengiriman kilat kayak yang 1 hari sampai, Oh yang iya, kayak pakai GrabSend gitu ya. GrabSend atau GoSend ya. Oke. Iya Mas, jadi tadi ada salah satunya itu terkait dengan pemilihan jasa pengiriman. Jadi di pemilihan jasa pengiriman itu, misalkan Mas Fuad sebelumnya cuman pilih yang nggak ada yang Express, GrabSend, GoSend tuh sebelumnya nggak ada yang dipilih. Terus tapi Mas Fuad udah terlanjur upload produk dulu semuanya. Nah itu nanti Mas Fuad bisa, pertama Mas Fuad di yang pengaturan paling pertama itu yang di saya tadi, saya terus pilihan pengiriman jasa kirim, itu tinggal diaktifin aja Mas yang GrabSend sama GoSend. Cuman permasalahannya karena Mas Fuad sebelumnya udah terlanjur upload produk, jadi kalau misalkan ditambahkan jasa kirimnya, itu nggak cuman yang di general settingnya aja yang diubah, tapi juga masing-masing produk juga diubah Mas. Kalau misalkan di masing-masing produk yang udah diupload sebelumnya nggak dirubah, nanti tetap aja pembeli nggak bisa pilih GrabSend maupun GoSend, padahal di general setting udah diupdate gitu sih Mas. Jadi tetap harus diupdate produknya satu-satu, diupdate lagi di jasa pengirimannya yang bisa di-accept yang apa aja gitu sih Mas Fuad. Halo Mas Fuad. Iya, jelas. Oke. Oke, terima kasih Mas Fuad. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, cukup sekian pengenalan dan pelatihan aplikasi Shopee Seller pada malam ini. Terima kasih banyak semuanya atas partisipasinya. Terima kasih banyak semua atas waktunya. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Makasih Mas. Makasih Mbak. Terima kasih semua.